Bahkan cincin sekarang ini maco lebakat tu tahu maco cicip pak. Sehingga biasa punya loni sakit dan nasak ini hanya sekedar perhiasan. Jadi wadi akaleng. Ada yang emasnya sekitar 100 gram, tetapi ketika akan mencapai haulnya 11 bulan, tak pernah balanca ya rawulawan na. Jadi desi na ganda si tahu, desi na susah ke na. Makanya zakat itu bisa diakali, karena memang zakat itu diterima wahyunya di dunia. Puasa, wadi akalangi, ketika saya dalam perjalanan, ketika sedang hamil, ketika sedang sakit, wadi dena tomat puasa. Tapi zakat nareko salat tidak ada akal. Dia ada akal wadi manre ritujunna sempajang. Nareko to malahan sa wadi mo masampajang lewu tawe. Dia gagawai majen wadi mata yang matawe. Makanya jangan sekali-kali memasukkan akalmu ke dalam salatmu, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menyempurnakan salatmu. Dia na wadi ifatama akalange ilalan na sampajange, na sabak yaro sampajange desi sa wadi na campuruki akalan. Jadi tugas kita hanya melaksanakan sholat itu. Persoalan diterima atau tidak, kau memahami atau tidak, pegok bawan nih. Makanya perintah sholat itu diperintahkan mulai dari umur 7 tahun. Secara akal, anak yang berumur 7 tahun belum memahami apa-apa tentang sholat. Anak yang berumur 10 tahun dia pernah iseng makan ada dia TV go. Tapi magina isuruan, karena yang namanya agama pak, ipegok patunap pa ipaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubil mu'minina bil ma'rifah, alladzi ja'ala ilma tahiratan lin nufus wa nural basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Ibu Ketua Pendiri Dewan Masjid Iktikaf, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Junaidiyah Biru, sekaligus Ketua JQH Nahdlatul Ulama, yang kami hormati ada bikers, organisasi bikers, motor bikers yang insya Allah semoga hadir dan kumpul kita di tempat ini menjadi sebab akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Yang kami hormati seluruh para undangan, ibu-ibu majelis ta'lim, jamaah masjid Iktikaf, serta guru-guru tah, yang mohon maaf jika ada yang salah penyebutan nama. Begitupun kadang pengakamaraja narikong kade na itaputase ditasedi nasabak di samping dega ga catatan na detol bisa makadanigang kaniga de jadi melo adam peka, tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai dalam rangka uhwa kita. Nah magi-magi itu juga tidak merenggangkan ikatan persaudaraan kita, sehingga akan ada energi saling merangkul dalam kebaikan, khususnya di tempat ini. Hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jadi pada hakikatnya untuk memahami hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita memahami 3 macam tafsir. Jadi nareko dimi tafsir melo ifake dena jaji. Makanya harus memahami sampai 3 macam tafsir. Yang pertama itu namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah tafsir yang berbicara secara tekstual. Maga-maga terjemahan na koro akurange emakoni romodelena. Itu namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir yang secara tekstual. Akan tetapi ternyata bahasa Indonesia itu tidak mampu mewakili terjemahan bahasa Arab secara esensi. Makanya alena Andre Gurutta ketika kita mengaji di pondok itu lebih banyak menggunakan bahasa Bugis dalam menerjemahkan kitab. Karena bahasa Indonesia itu miskin akan kosakata. Dena fapada ko bicara ogi, dena fapada ko bahasa daerah memetoha, maka itu akan mampu menerjemahkan kitab secara sempurna. Dan itu sangat mendekati. Makanya jangan heran ketika seorang Gus Baha di YouTube itu menggunakan bahasa Jawa. Sehingga ada alena guru tadi Makassar banyak-banyak menggunakan bahasa Makassar. Kenapa? Karena memang bahasa daerah itu jauh lebih mewakili arti bahasa Arab sesungguhnya dibandingkan bahasa Indonesia. Makanya ketika hanya memahami tentang tafsir bil ma'sur, aku ni biasa mon roma pangewatawe. Yang kedua ada namanya tafsir bil ma'kul, tafsir secara akal. Ya kodena na tama akalanna, edena na melo macuri. Ketika sudah tidak sesuai dengan akalnya, biasa dena namelo mengkalingai. Sehingga apa yang terjadi? Akal itu ada namanya istilah hawa nafsu akal. Jadi hawa nafsu itu bertingkat, Pak. Yang paling parah ada namanya hawa nafsu akal. Apa hawa nafsu akal? Sesuatu yang kedengarannya baik, padahal itu adalah salah satu bisikan iblis yang paling parah. Makanya ketika hanya menggunakan akal itu tidak cukup mengantarkan kita pada kebaikan. Ada yang ketiga namanya tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari adalah tafsir yang menggunakan tentang hikmah-hikmah ilmu pendidikan yang lebih mengedepankan hati dibandingkan akal itu sendiri. Makanya untuk memahami hikmah Isra wal Mi'raj harus menyempurnakan dengan 3 tafsir ini, tafsir bil isyari. Hanya saja ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang tidak ingin menggunakan tafsir bil isyari. Dena melo pakai ya sange tafsir bil isyari. Magi dena melo pakai karena dia tidak rasional. Nasangi dena lakkeleng. Padahal bukan berarti tidak rasional, bukan berarti tidak masuk akal, hanya saja akal kita yang belum sampai pengetahuan kita ke sana. Jadi tanya maka dena lakkelang pak disenget tak dena letu. Sehingga ada orang dena namelo mameraja, dena namelo peringatan Maulid, tidak mau lagi barasanji. Kenapa? Karena kesemuanya ini menggunakan tafsir bil isyari adalah orang-orang yang mengingkari adanya ilmu tasawuf. Makanya tafsir bil isyari ini penting. Maka dana rekoye panagalay akalana pamelo ya ceri, maka mohon maaf, mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu tidak masuk akal, Pak. Ketika maka dia panalay akalana pamelo ya ceri, tak dampeng kamaraja seluruh kejadian yang diperlihatkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Khidir membunuh anak yang tidak berdosa. Secara akliya dena tama. Akan tetapi ternyata apa yang perlu kita kedepankan? Narampe naonna panitia bahwa mengedepankan iman
Iman itu masuk akal atau tidak mesti kita percaya. Teperibawan nih, sami'na wa ata'na. Magi, karena bisa saja apa yang tidak engkau ketahui ternyata bukan mereka yang tidak rasional, tapi ternyata ilmumu yang tidak sampai ke sana. Hadirin sidang peringatan Jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting sehingga sholat itu diterimanya di langit. Apa yang menjadi simbol kenapa sholat itu diterima di langit, bukan di dunia. Segala sesuatu yang dikelola oleh dunia mesti bisa diakali. Ya mananna sewa-sewai nareko siruntu isi bawalino berurusan dengan dunia pasti bisa diakali. Makanya sholat itu diterimanya di langit. Artinya sholat itu tidak boleh tersentuh oleh akal. Perintah zakat diterima di dunia, ya ro sakkee akili nomon diterima pak, sakkee wedding yakkalengi. Coba kita lihat, ketika memiliki emas sekitar 83,6 kaca, ya reka kita bulatkan 85 gram. Dan emas itu bertahan hingga 1 tahun mencapai haulnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nareko yaro emasnya untuk sebagai investasi. Tapi ketika hanya sekedar perhiasan, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Cuma persoalannya biasa telur ratu ni gerang ulawan natawe. Ketika diminta zakatnya, apa yang mereka bilang? Maka ini hanya sekedar perhiasan. Telur ratu garang anting-anting nah. Pada sisa pelas sepedai. Bahkan cincin sekarang ini maco lebakat tu tahu maku cicipai. Sehingga biasa ku yeloni sakena nasang ini hanya sekedar perhiasan. Jadi wadi akaleng. Ada yang emasnya sekitar 100 gram, tetapi ketika akan mencapai haulnya 11 bulan, tak pernah balanca ya raulawan. Jadi desi na gana si tahu, desi na susah kena. Makanya zakat itu bisa diakali, karena memang zakat itu diterima wahyunya di dunia. Puasa, wadi akalengi, ketika saya dalam perjalanan, ketika sedang hamil, ketika sedang sakit, wadi dena tu mah puasa. Tapi zakat nareko salat tidak ada akal. Dia ada akal wadi manri ritujunna sempajang. Nareko to malahasa wadi mo masempajalewu tawe. Dia gagawai majenne wadi matayam matawe. Makanya jangan sekali-kali memasukkan akalmu ke dalam salatmu, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menyempurnakan sholatmu. Dena wadding ifatama akkalange ilalan na sampajange na sabayaro sampajange de sisa waddi na campuruki akkalan. Jadi tugas kita hanya melaksanakan sholat itu. Persoalan diterima atau tidak, kau memahami atau tidak, pegok bawan nih. Makanya perintah sholat itu diperintahkan mulai dari umur 7 tahun. Secara akal, anak yang berumur 7 tahun belum memahami apa-apa tentang sholat. Anak yang berumur 10 tahun dia pernah iseng maka ada dia TV go. Tapi magi na isuruang, karena yang namanya agama pak ipegok patunap paham. Yang namanya agama dikerjakan dulu baru dipahami. Tapi ketika urusannya adalah urusan dunia, dipikirkan dulu baru dikerjakan. Jadi si salah itu. Narik ke urusan agama melo ijama pegok ni yolo. Pura itu matukmu pegok napa miseng maka dah oh ye batuan na ye. Jadi dena yakku tanang magasin ato mak barasanji, magasin ato mak meraje, magasin ato mak kue, magin ato mak sempajang, magin ato mak puasa. Megalada fakku tanana na pedegana pegok. Hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya dalam perjalanannya ya ro sampajangnya ro desi sewat din nasio inasaba akkaleng dega gawat dingi fatama akkaleng ilala sampajang. Maka dan itu Andre Gurutta Alain Hasan Al-Basri berpesan, barang siapa yang senantiasa banyak mengakali sesuatu, bahkan memiliki angan-angan panjang, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah sempurna ibadahnya. Nigi tahu tuli malampe nawana-wana tahu bansana yede nang kanasoku fakasiwian. Makanya dalam Alena Andre Gurutta Rupat Tasawufe pernah berpesan, ajak lalu musesekeng ale gok mapural lalu, karena sekuat apapun anda namo fekoga asogi retta namo fekoga pakuleta de totu nayun le parewa nagok mapural lalu de nayun le pasokuna, karena memang apa yang telah kita lalui itu sudah ada takdirnya masing-masing, maka memang itu. Tapi jangan sekali-kali berangan-angan di hari esok. Ajak lalu nang kamu nawanawai gau mangoloy. Karena apa yang engkau angan-angankan itu belum tentu engkau dapatkan, belum tentu engkau miliki. Yaitu nawanawata tu belum tentu ya pun nanginna. Nasabak ya ro gau mangoloy ya ro baja pak engkana takdirna masing-masing. Kurang apa tentu pengalatan. Makanya yang akan menjadi presiden itu sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz. Yang akan duduk di dewan itu juga sudah ada duduk namanya tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya padungkan di mapangewang, sehingga banyak orang yang mengandalkan sebabnya. Makanya Andre Gurutta sebab itu tidak akan mampu melahirkan takdirnya, tapi takdir itulah yang akan melahirkan sebabnya. Ya mananna sabae bala tentu pahole toto, tapi nareko toto na melok tudang mustina sapa sabana. Jadi ajak na isalangas sabae gara-gara apolengan na toto. Makanya yang pasan na tumatuat tariolo. Jadi dia nawad di yakkaleng itu agagay. Tapi iman kepada Allah, kedepankan kalbu, pahami bahwa apa yang akan kita hadapi di hari esok, agi-agi melo ioloy baja, engkan itu pape totona ko pengalatana. Kehadiran kita di tempat ini pun bukan secara kebetulan. Pura ni nator pengalatana. Manusia hanya sekedar menjalani perannya masing-masing sesuai dengan isyarat takdir dari Allah. Jadi di ifegok itu jama-jamangi magi puang Allah Ta'ala mapakedo. Makanya dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abadihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Yang namanya memperjalankan itu sebagai isyarat bagi kita bahwa manusia itu sebenarnya tidak mampu bergerak dengan sendirinya, tapi digerakkan oleh Allah. Manusia itu tidak mampu melihat dengan sendirinya, tapi ifak kita mikko pengalatana. Itu adalah isyarat. Makanya kata subhana di depan ayat ini itu menandakan kejadian-kejadian yang luar biasa. Makanya Andre Gurutta Tovandritae itu memberikan pemahaman, barang siapa yang mendapatkan suatu musibah runtuh isek disusah temaka-maka, ataukah memiliki perencanaan ke depan sementara prosesnya itu terlalu sulit bagi akalnya, maka perbanyaklah membaca kalimat tasbih, perbanyaklah bertasbih kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Barang siapa yang hidup di atas rasionalitasnya, nigi tau tuoh riasana akkalanna, majapunna dena nandre ya tutawe sangadina mapalau pina janji. Tapi barang siapa yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mempercayai seluruh takdir-takdir yang akan terjadi dari Allah, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Betulnya jangan sekali-kali menanyakan dari mana akan datangnya pertolongan itu.
Dan jangan mempertanyakan bagaimana caranya pertolongan itu, bagaimana caranya mendapatkan kemenangan-kemenangan itu. Aja ayatku tanang. Nasabak nariko puang Allah Ta'ala mapuelo jaji mato pangulutan Nabi Adam na deto gaga tumatuan na. Ketika Allah yang berkehendak lahir Nabi Isa alaihi salam tanpa bapa. Ketika Allah yang berkehendak nareko puang Allah Ta'ala mapuelo jaji mato pangulutan Hawa fole riban renna pangulutan Nabi Adam. Makanya ketika engkau ingin mendapatkan keajaiban, perbanyak membaca tasbih. Ya narona pak guruk yang regurutta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali sebelum tidurmu, maka segala yang menjadi hajatmu, keinginan-keinginanmu, Allah akan memudahkan caranya ketika ada garis takdir di sana. Allah Ta'ala langsung. Kenapa? Karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam kalimat ini ada namanya Ismul A'zam. Ismul A'zam itu biasa narampe alena ogie asam makaseratuna Allah Ta'ala. Padahal ya ro'asan na Allah Ta'ala tanya seratumi masebuh. Cuma barang siapa yang mengucapkan Ismul A'zam sebelum berdoa, maka secara otomatis Allah itu merasa ibah kepada hambanya karena disebut namanya yang paling agung. La ilaha illa anta de gaga fuang sangadinna idimi. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang memberi penyakit kecuali yang engkau ya Allah. Tidak ada yang mendatangkan rezeki kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang memiskinkan dan membuat orang kaya kecuali engkau ya Allah. Sangadi idimi. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Masa Roma pacingi puang Allah Ta'ala boleh rijama-jamangi. Karena banyak orang yang menganggap dirinya kaya karena berasal dari pekerjaannya. Banyak orang yang menganggap dirinya terhormat karena memiliki keturunan itu. Subhanak, masa Roma pacingi puang Allah Ta'ala. Ipacingi puang Allah Ta'ala boleh yang manana sewa-sewa. Ketika sudah mengucapkan itu, namun di dalam hatinya masih takut lapar, masih takut miskin, masih takut jatuh. Nasabak kita manusia biasa dena yulle leper yero. Itu adalah fitrah manusia. Gangkana makada andre gurutta pataruni makada inni kuntu minaz zalimin. Puang ugau bawangnya leku kas. Persoalannya kemudian kita meyakini tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah. La ilaha illa anta. Tapi samanna mafaddi uluna narekodega aga dui balancana. Saman nama padi ulunna nareko jatuh tempo arisanna. Berarti tanyana la ilaha illa anta, la ilaha illa dollar, la ilaha illa punggawa, la ilaha illa jama-jamang. Jadi mohon maaf, terkadang kita la ilaha illa anta sangat mudah mengucapkan itu, tapi ternyata dalam pengaplikasiannya samanna masara nariko masolangi otona, samanna masara nariko malase anakna, samanna marasa nariko dena tujuh jama-jamanna. Padahal la ilaha illa anta, segala keputusan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Sila suruh melebiki dan dia teman-teman melebiki yang kewih yang maseri Allah Ta'ala. Makanya kita kembali, ketika engkau ingin melihat keajaiban-keajaiban di dalam hidupmu, maka perbaiki solatmu. Fakasingi takabir mamulangi, sempurnakan niatmu. Magi nasabah asukuranna atutunganna rufatawe ketika dia mampu menyempurnakan niatnya dalam takbiratul ihram. Makanya muncullah istilah berajama fatapuluh. Aga ya berajama fatapuluh, bukan berjamaahnya. Apa benengi berajama na ya bilangi namun masebuk jaji tuh. Tapi jangan pernah ketinggalan pada takbir pertama dari imam. Ya romelo ya bilangi, kesempurnaannya di situ. Kenapa angka 40? Karena angka 40 adalah kesempurnaan dari Islam. 40 taungi ilanti nabita, 40 asona ipapuasa pangulutan Nabi Musa, 40 masa
pengurutan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan. 40 tahun Nabi Adam kemudian diampuni dosanya. Jadi angka 40 ya narona alasan senwangan ogie maka da ajak musalai bola mu narekode naratte 40 ajak mu panonno wijam mu narekode naratte angka 40. Makanya angka-angka dalam Islam itu tidak sembarang Pak, memiliki arti. Engkau nak narampel na paniti angka 7 itu sendu-senduangan mat 77. Artinya angka 7 itu tidak secara kebetulan. Magi karena di dalam bahasa Bugis itu angka istilah adat istiadat tafaul senu-senuangan dan segala yang terjadi mulai dari angka kejadian alam fenomena alam ya ro andre gurut atau fandrita na betuangi manang ilalan na bicara ugi maka ada apakah itu perbuatan bid'ah? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melihat cucunya naik kuda dan melihat di sana berdarah. Maka deh, magi tatar disuruh Allah Taala. Nasa wite aro apoku nenreki se dia anyarang. Kemudian saya memahami bahwa cucuku akan berdarah di atas kuda itu. Kenapa? Karena Rasulullah mempelajari dari fenomena-fenomena alam. Naita gerhana matahari maka dah sempaja kedua neraka. Nah sabak magi Rasulullah belajar dari fenomena alam sehingga angka-angka di dalam Islam itu tidak sembarang tapi memiliki berbagai macam makna dalam penafsirannya dan kembali lagi yang dibutuhkan adalah tafsir bil isyari. Engkau mimelo upasaki, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain ketika apa yang menjadi hajatmu tidak tercapai. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain ketika ada urusan yang tidak semulus yang kita bayangkan. Magi karena awal dari dosa, akar dari maksiat itu adalah prasangka buruk. Angan-angan. Degaga dosa mumpu dena iballe-balle tawe sangadinna berasal dari angan-angan, prasangka buruk. Jadi tadam pengeka bagaimana perasaan kamu terhadap orang lain, maka seperti itulah penilaian orang lain terhadapmu. Jadi hati-hati dengan prasangka, hati-hati dengan angan-angan. Agaya sa nawa-nawa Pak, yaitu nawa-nawa napi ikai fondasin na boleh telepon nila tu lantai 2. Itu angan-angan. Maka dia Andre Guru Taki Haji Abdullah Maratan aga napasang bawan na yaitu fakite, tapi yaitu capak na fakite bahaya. Aga batuangan na ketika pandangan itu masih ada batasnya. Engkau mau apa tu batasnya tu pak kita itu. Nekia capakna yaitu bahaya. Tuda-tuda korowatatanai. Ketika ada gadis yang lewat, engkau anak darah lalu masulara celak maka putih pupan. Aku itanga yero dek tofa tu nama riga aga pak. Tapi kolabek ni yero nang kamu pi gambarakna sularakna. Itu yang jadi persoalan. Malindrun ni yaro anak dare bakal leso ni bolana ko kamara nang kamobi modele ni yaro anak dare ro. Makanya pandangan itu masih ada batasnya. Tapi angan-angan namun letuk Jakarta narate mana tuh. Makanya tidak ada yang menyalahkan orang lain kecuali angan-angan. Gara-gara iko we makna magi erogi dan kangengi apa tulimo pa manoko boleh. Gara-gara ikom makna magi denenrek gaji magi tulimo pamano kalau kino kantoro jangan menyalahkan biasa ya romakun raya nanoko pak tadampeng kamaraja gara-gara ikom makna rogi dan kangengi pak tulimo pak kukuranjangi maka dem makna nana de cemu pak kak pak bene lenga kak na demuno kan pasai. Jadi jangan menyalahkan ketika engkau ada masalah dengan rezekimu, ingat perempuan nareko engka urusan papedale tak masuk sata seding tenggarangi makun raya. Ingat perempuan. Kenapa? Di dalam diri seorang perempuan ada namanya Ar-Rahim, ada nama Allah. Nareko masuk saja majamangi paresa makun raya dek toga tu nama gali, dek toga tu nama cai. Jangan sampai pintu Ar-Rahim di dalam diri perempuan itu tertutup. Makanya Andre Guru atau Fandritai yang ada istrinya yang ada
Magi sempaja sunnah ki 2 rakaat, salat sunnah taubat namanya. Kemudian minta maaf kepada perempuan. Untuk apa? Untuk membuka pintu ar-rahimnya Allah di dalam diri seorang perempuan. Dia roh angka mau patomatuanna, angka mana mau pi 2, angka mau pi bapakna, angka mau pi ammakna. Salat sunnah taubat 4 rakaat. Minta maaf kepada orang tua. Kenapa? Karena di garis tangan orang tua ada jalur tol untuk meminta doa. Makanya ya ko masusa pena ditapa maresa ipa pedale ede na melo jaji urusannya paresa pena dina makun raye jakam ni tapana macawa tapi atina si garu-garu. Dan yang paling parah isalai boleh dalam keadaan angka mopi tapana masa gempa. Jadi mohon maaf tadampenga kamaraja, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain dan jangan berprasangka buruk kepada orang lain, karena segala yang terjadi dalam dirimu itu adalah cerminan daripada sifatmu sendiri. Maga-maga modelek na tawe ko idi sitongan na yana tu sifata. Ya ko panno korangi bene tapa ajak tasalangi makun raya manoko. Wadi jaji idi mancaji lakai kutu. Ya ko maseke ilakai tabu ajak tasalangi lakai. Maka de magi na maseke wadi jaji idi pasabok timpo siko yalangi siko capu karpe lalo ya sina cicil sining arisam mani. Jadi mohon maaf, jangan pernah menyalahkan orang lain. Makanya kenapa sholat itu tidak bisa khusyuk? Karena selalu ada prasangka. Jadi pacingi nawanawata. Makanya Rasulullah itu disucikan dadanya, disucikan hatinya, dihijar Ismail. Untuk apa? Adalah untuk membuka segala akar-akar prasangkanya. Nabi tak ada dosa, Nabi tak maksum, dijaga dari dosa. Makanya saking dijaganya, dicabut akar-akar prasangka yang ada dalam dirinya, sehingga dimasukkan ilmu-ilmu hikmah ke dalam dadanya. Makanya narekomelo kimita kajajian sapi ada keajaiban yang kira-kira dia nala akkaleng. Hilangkan segala prasangka, kemudian serahkan diri, hati dan pikiranmu bersama dengan Allah, dan pahami Allah sendiri yang berjanji, alaika tawakkuli wa alayyal kifayati. Ketika engkau mampu menyerahkan dirimu, wa alayyal kifayati, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan dan keinginan. Suruh malabiki nan dia teman-teman labik yang keri masih rupung Allah Ta'ala narima kuana nari tu pasakku lauri di manang. Ternyata tu asogirang pada TV ki masanang. Ternyata tu acara cak papesana pada TV ki masagena. Ternyata tu abbatirang pada TV ki salewangan. Na iya asan nangange asagenangange asalewangange tak gatung ibate tak betui timpak lajapitul lafina pung Allah Ta'ala namuka engkata pacicalampui farenggarata risese arajanna pung Allah Ta'ala. Letakkanlah akalmu ketika engkau ingin berhadapan dengan Allah. Nasabak tidak ada yang menghijabi seorang hamba kecuali dengan akalnya. Degaga halangi se dewe topan rita seruntuk si bawa Allah Ta'ala khusyuk rilala sampajanna sangadinna napunangi padis sengenna. Degaga halangi se dewe tosogi make waramparang kecuali karena merasa memiliki hartanya. Dek to gaga halangi tawe siruntuk si bawa Allah Ta'ala kecuali memiliki pangkat dan jabatannya. Makanya letakkan akalmu, letakkan pangkat dan jabatan. Degaga pangka ifake mangolo koyolona pung Allah Ta'ala pak. Degaga waramparang ifake mangolo koyolona pung Allah Ta'ala. Makanya alena Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmunya orang-orang awam. Siapakah itu? Makanya ada kitab namanya Aqidatul Awam. Agayaro, fakirkan dirimu di hadapan Allah, tidak mengetahui segala sesuatu, tidak memiliki segala sesuatu, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan sesuatu, maka Allah sendiri yang akan turun langsung mengerjakan segala kebutuhanmu dan keinginanmu. Sekira cukup sekian pada loni meki papala 5 mafacita ipangolo ati macinot dari sisi rajanna pung Allah Ta'ala ila qadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaullillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana ilaha wahida, ilahan kulli syai, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarr ma masta'aza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan kamilatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.